Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mudah untuk memulai menulis. Karena ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, yang bertanya secara langsung atau melalui media-media sosial atau bahkan melalui WA. Bagaimana cara memulai menulis yang baik? Bagaimana memulainya? Dari kalimat apa dan dari bahasan yang seperti apa? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan cara memulai menulis, dan ini menjadi kesulitan terutama bagi penulis pemula untuk memulai menulis atau merangkai kalimat. Bahkan mau menyampaikan satu paragraf saja mungkin butuh banyak waktu, sehingga saya akan memberikan cara paling mudah untuk memulai menulis agar kita bisa dengan lancar, kita bisa dengan mudah untuk memulai menulis tanpa harus memikirkan harus memulai dari kalimat apa dan paragraf seperti apa. Baik itu menulis buku atau menulis artikel atau opini atau esai atau tulisan-tulisan yang lain, mungkin cara-cara ini bisa dilakukan karena setiap penulis itu punya karakternya masing-masing, punya punya pemikiran masing-masing, punya perspektif masing-masing, punya cara yang unik sendiri-sendiri. Sehingga nanti mungkin yang pas dan yang cocok di mana mungkin nanti bisa dipraktekkan. Oke, lanjut saja. Langsung saja ke yang pertama untuk memulai mudah. Cara yang paling mudah di dalam memulai menulis itu yang pertama adalah menulis dengan bentuk segitiga. Menulis bentuk segitiga itu berarti seperti piramida. Ini juga teknik ini juga umum dilakukan oleh para penulis. Bentuk segitiga ini memiliki makna bahwa menulislah dari sesuatu hal yang khusus. Yang khusus dulu. Yang paling pokok dulu di mana? Poin pentingnya di mana? Jadi menulislah dari poin-poin penting itu. Misalnya berkaitan dengan masalah dulu. Dimulai dengan persoalan dulu atau problem dahulu. Jadi langsung kepada fokusnya. Langsung kepada yang menjadi titik kunci di dalam tulisan itu. Jadi kalau misalnya mau menulis opini maka yang paling mudah untuk bisa dimulai adalah dengan menuliskan pokok-pokoknya dulu. Kira-kira mau menulis tentang COVID-19 misalnya. Maka yang paling menarik untuk dimulai adalah bisa dimulai dari hal yang paling khusus, yang paling utama dari COVID-19 itu. Misalnya dari aspek pencegahannya. Bagaimana bisa dimulai dengan persoalannya. Bagaimana misalnya COVID-19 ini menyebar ke Indonesia. Kemudian bagaimana penyebarannya, seperti apa pencegahannya, dan bagaimana penanggulangannya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk menemukan sebuah titik khususnya itu. Memang dalam konteks menulis kita tidak bisa terlepas dari rumus 5W1H. Itu sudah menjadi rumus umum. 5W1H. Bisa dimulai dari what, atau bisa dimulai dari wo, atau bisa dimulai dari where, terserah. Penulisnya mau memulainya dari mana. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyusun sebuah kalimat, menyusun sebuah kata, kemudian merajut menjadi sebuah kalimat, kemudian dibingkai menjadi sebuah paragraf. Itu juga ada teknik yang perlu dilakukan. Apakah mau menulis dari umum dulu baru khusus, atau dari khusus dulu baru ke umum. Tapi yang nomor satu ini
adalah dari khusus dulu baru ke umum. Jadi bentuknya adalah semacam segitiga piramida. Yang khusus, dari khusus dilebarkan, dikembangkan, melebar sampai menjadi sebuah kesimpulan, sampai menjadi sebuah penutup, sampai menjadi sebuah bahasan yang lengkap, yang utuh dari semua kalimat-kalimat yang disusun itu. Jadi dimulai dari khusus dulu untuk mempermudah kita. Sesuatu yang khusus ditampakkan, misalnya data-datanya, kemudian berkaitan dengan problemnya, kemudian kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan, dan kira-kira ada enggak langkah-langkah alternatif yang bisa dibuat. Setelah dari khusus itu baru nanti melebar sampai ke pengembangan teori, kemudian dikomunikasikan dengan atau dikombinasikan dengan hasil-hasil penelitian, kemudian dibahas dan dianalisis menjadi sebuah ruang kalimat yang utuh untuk menjelaskan tentang judul dari opini itu. Atau kalau buku misalnya, buku juga bisa dilakukan dengan bab per bab itu bisa dibangun. Sehingga ini untuk mempermudah kita, dari khusus dulu baru ke umum. Kemudian yang berikutnya adalah menulis dengan bentuk berlian. Bentuk berlian itu segitiga, kemudian segitiga piramida, kemudian ke bawahnya segitiga terbalik, sehingga bentuknya seperti piramida, seperti ini. Jadi bentuknya seperti piramida. Jadi bentuknya seperti berlian. Berlian itu dari khusus ke umum. Nah, dari umum dilakukan dengan pengkajian kembali, kemudian ditarik menjadi sesuatu yang khusus. Jadi khusus, umum, khusus. Sehingga persoalan yang kira-kira menjadi sebuah kekhususan itu kemudian dibahas sedemikian rupa, kemudian dikembangkan dengan analisa-analisis yang mendalam, kemudian setelah dianalisis baru diambil sebuah kesimpulan yang menjawab dari semua persoalan yang ditulis itu. Jadi bentuknya adalah semacam berlian. Jadi dari khusus, kemudian ke umum, kemudian baru ditarik menjadi sebuah kalimat yang khusus, sehingga nanti bentuknya bisa semacam segitiga dan segitiga terbalik, itu yang jadikan satu, membentuk sebuah kalimat yang bisa dipahami. Jadi dari khusus dulu, dari masalahnya dulu, baru dianalisis, dikaji, dibahas, kemudian ditarik kesimpulan menjadi sebuah jawaban dari persoalan yang ditanyakan di atas di awal. Kemudian yang ketiga, menulis dengan bentuk segitiga terbalik. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Menulis dengan bentuk segitiga terbalik itu artinya bahwa menulisnya dari hal yang umum dulu, dengan teori dulu, dengan hasil-hasil penelitian dahulu, dengan penelitian-penelitian terdahulu, dengan informasi-informasi yang ada di banyak berita. Ini dibahas secara luas, secara mulai dari misalnya dari aspek yang global, kemudian mengecil sampai kepada sesuatu yang khusus. Dari yang umum itu ditarik menjadi sesuatu yang khusus, sehingga nanti langsung kepada kesimpulannya. Jadi nanti bahasanya itu langsung secara umum dulu. Misalnya kasus COVID-19 itu bisa dimulai dari secara global, secara dunia, internasional. Baru kemudian misalnya masuk ke Asia, masuk kemudian ke Indonesia, masuk ke daerah-daerah, sampai menjadi sebuah kekhususan di antar individu seseorang, atau sampai di masyarakat yang paling bawah, sehingga nanti penjelasannya secara sistematika itu runut, sehingga nanti menulisnya dari data umum kemudian ditarik benang merahnya menjadi data khusus, yang kemudian itu yang akan dijadikan sebagai kunci dari tulisan itu. Kemudian yang keempat adalah menulis dengan bentuk segi empat atau datar. Jadi mulai dari awal sampai akhir penjelasannya adalah bentuknya datar, bentuknya ya tidak khusus, tidak umum, tetapi menjelaskan tentang sesuatu yang, kalau misalnya menjelaskan tentang secara nasional, maka runtutannya adalah ya bagaimana dia menulis mulai dari tingkat nasional, kemudian pencegahan secara nasional, kemudian analisanya juga secara nasional, itu semua nanti namanya bentuk segi empat. Jadi mulai dari problem nasional, kemudian analisanya analisis nasional, kemudian penutup dan pengkajiannya adalah secara nasional, sehingga nanti
penulisannya bentuk segi 4 ini bisa dimulai dari data-data umum, bisa mulai data-data yang ada, data-data jadi tidak ditarik tetapi dikembangkan. Ini semacam book review. Itu tulisannya biasanya mendatar atau bentuknya segi 4, sehingga bentuk sistematikanya itu biasanya mengikuti alur bukunya. Itu biasanya kalau menulis dalam bentuk segi 4 ini. Kemudian yang kelima, menulis dengan bentuk jam pasir. Menulis dengan bentuk jam pasir ini jadi tulisannya kebalikan dari berlian tadi. Jadi dari datar dulu, dari umum dulu, kemudian ditarik mengerucut menjadi sebuah kekhususan. Dari kekhususan ini kemudian ditarik lagi menjadi sesuatu yang umum. Jadi umum, khusus, kemudian umum. Jadi nanti bentuknya adalah semacam jam pasir. Sehingga nanti penulisannya bisa dari secara umum, secara global, kemudian ditarik ke secara fokus. Dari fokus itu kemudian ditarik lagi, dibahas lagi, dikaji lagi menjadi sesuatu yang umum. Sehingga nanti implikasinya atau hasil dari tulisannya itu bisa dimaksudkan persoalannya umum, kemudian nanti bisa diberikan penjelasan atau menjawab dari persoalan itu secara umum juga. Sehingga ini yang menjadi kunci baik di dalam menulis apa saja. Mau nulis buku, kalau misalnya menulis buku maka nanti bisa dilihat dari bab per babnya. Dari bentuk per bab itu menyesuaikan sesuai dengan, karena setiap menulis itu sesuai punya karakternya masing-masing. Kalau menulis buku misalnya dari bab antar bab dengan bab yang lain itu memiliki karakternya. Misalnya bab 1 karena pendahuluan berarti misalnya dimulai dari semacam segitiga, dari khusus kemudian ke umum, atau kebalikannya. Kemudian di bab 2 sampai ke bab 5 misalnya penulisan dari bab per bab itu misalnya dari umum ke khusus, atau bisa dizigzag atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak mesti misalnya menulis itu harus dari khusus atau ke umum, atau dari umum ke khusus, atau segi 4. Jadi tergantung dari bentuk tulisannya, dari karakter penulisnya, dari harapan, dari kondisi dan situasi yang ada di dalam draft itu. Sehingga ini yang bisa dilakukan untuk memulai menulis. Sehingga kalau penulis pemula memang disarankan dari sesuatu yang khusus ke umum, atau dari sesuatu yang umum ke khusus, sehingga nanti tidak memberatkan. Misalnya paling mudah bisa dipraktekkan misalnya menulis dengan cara yang mudah dulu. Misalnya menulis buku ada 3 bab. Jadi yang paling mudah adalah bab 5, maka ya ditulis dulu bab 5. Sehingga itu memberikan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan 2 bab berikutnya. Bagaimana caranya? Yang paling mudah dulu. Bagaimana ia bisa melakukan aktivitas menulis dengan mudah? Misalnya dengan cara menulis yang khusus dulu. Atau dia punya karakter pikirannya secara umum dulu baru ke karakter yang khusus. Itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi serta karakter dari penulisnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di pojok kanan ini. Jangan lupa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.